1 Oktober 2025. Jadi harapannya dari BKN itu sudah betul-betul mendorong seoptimal mungkin kepada seluruh pemerintah daerah gitu ya. Termasuk bagi mereka, mungkin kalau yang dia ke P3K, saya tidak menyebut P3K penuh waktu, tapi kepada P3K yang memang tadi sesuai formasinya, maka dia mungkin sudah bisa diselesaikan. Tapi kita masih menyisakan bagaimana dengan teman-teman P3K yang paruh waktu. Ya, yang paruh waktu. Ini paruh waktu itu sebenarnya nomenklatur untuk memberikan ruang bagi instansi. Rupanya dia dari aspek belanja pegawainya, ya itu dia tidak bisa terpenuhi. Nah, oleh sebab itu kita dorong mereka itu untuk tadi bisa didorong ke paruh waktu dengan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh instansi pemerintahnya, baik di pusat maupun daerah. Nah, problematika ini sebetulnya ini banyak terjadi di pemerintah daerah ya, teman-teman di BKD gitu. Jadi kami banyak juga bertemu dengan teman-teman di BKD terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi ini ada jabatan untuk yang paruh waktu itu bisa siapa saja. Ya dia bisa guru, bisa tenaga kesehatan atau tenaga teknis lainnya. Kemarin kita juga membuka mereka untuk yang kualifikasinya tidak sesuai. Kita juga menyiapkan jabatan atau lowongan jabatan yang memang bisa diduduki oleh teman-teman tadi yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Jadi jabatan-jabatan pelaksana yang sifatnya umum pendidikannya, gitu ya. Nah, status paruh waktu ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu ditetapkan sebagai pegawai instansi pemerintah, ya, dan dia diberikan NI P3K untuk yang paruh waktu. Ya, jadi dia sebagai identitas pegawai ASN. Nah, ini yang paling penting, ini dilaksanakan bagi siapa? Ada non-ASN yang tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Jadi dia rupanya formasinya sudah penuh. Ya. Nah, berarti dia itu juga harus diprioritaskan ya untuk menjadi paruh waktu. Pertanyaannya, kalau misalnya kami nggak paruh waktu, rupanya dari sisi anggaran terpenuhi. Boleh nggak langsung jadi P3K? Boleh gitu ya. Sepanjang nanti diusulkan ke Kemenpan RB. Kemudian sekarang ini kita sedang koordinasi tim teknis dengan BKN. Kemudian juga pelamar ini nanti dilakukan secara berurutan gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau ada yang di bawahnya formasi masih ada, boleh nggak yang bawah itu naik? Sangat boleh. Ya misalnya ada R4 tadi ada yang dia rupanya 2 tahun ternyata dia bisa naik. Boleh nggak? Boleh, Pak. Jadi tergantung kepada tadi ketersediaan anggaran dan kebutuhan instansinya. Tapi dilakukan sesuai dengan prioritas. Jadi kalau yang prioritas itu sudah terpenuhi, kemudian di bawah itu mau naik ternyata anggarannya nggak ada, ya juga nggak bisa. Jadi kami berikan sepenuhnya kepada kewenangan PPK masing-masing. Dan ini Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah ada beberapa Pemda yang memang mengusulkan dia akan mengangkat. Tapi ada juga Pemda yang dia tidak akan mengangkat karena memang anggarannya itu tidak bisa memenuhi untuk belanja pegawai yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini berarti diberikan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang memang tadi telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Jadi ternyata ini masih ada kebutuhannya, ya dia boleh. Ya boleh, nanti mekanismenya nanti akan saya jelaskan. Nah oleh sebab itu nanti pengusulan rincian kebutuhan P3K-nya itu untuk paruh waktu, ini sudah disiapkan nanti melalui layanan elektronik di BKN, ya sesuai dengan kebutuhan instansinya, ya dan ketersediaan anggaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pemda, apabila memang slotnya itu masih ada, kemudian kalau dia sudah penuh formasinya, maka tetap dia bisa diusulkan. Tapi hanya bagi mereka yang sudah mendaftar dan mengikuti seleksi, ya di tahun anggaran 2024. Jadi ada juga pertanyaan, boleh nggak kami menambah gitu, ya tidak bisa, ya karena ini adalah pengangkatan dan afirmasi terakhir. Tapi bagi instansi, oh memang kami nggak punya ya, kita juga nggak bisa memaksa karena memang ketersediaan anggarannya itu cukup terbatas gitu ya, cukup terbatas. Nah, oleh sebab itu kami ingin tekankan Bapak Ibu sekalian,
ada teman-teman yang menyampaikan, teman-teman honorer ke kami menyampaikan bahwa, Pak, ini teman-teman Pemda ini nggak berani karena kita nggak punya payung hukumnya gitu. Sebetulnya ada, karena kenapa? Itu bagi yang prioritas. Tapi dalam hal tadi Pemda memiliki kelebihan anggaran untuk mengangkat dan ada kebutuhan untuk mengangkat mereka, diperbolehkan, termasuk tadi yang posisi di R4 gitu ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ini kami tegaskan, ini juga akan hadir nih teman-teman tenaga non ASN yang kemarin hadir di sini ya, yang kami terima, tolong juga disampaikan ke teman-temannya. Jadi tidak lagi terkait dengan Menpan dengan BKN, karena dari sisi kebijakan Menpan, dari sisi kebijakan teknis BKN, itu ruangnya itu dibuka ya. Tapi mungkin nanti Pak Waka dan Pak Deputi kita batasi aja waktunya. Dia sampai kapan gitu proses ini kita jalankan ini nanti secara teknis di BKN. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, jadi artinya bahwa kesempatan ini mungkin bisa diberikan dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang tadi anggarannya ada, kemudian juga kebutuhan terhadap SDM-nya itu juga ada. Nah, oleh sebab itu rangkaian ini mungkin penting teman-teman sekalian untuk pengusulan rincian kebutuhannya ya kepada Bu Menteri Pan RB gitu ya. Ini ada